tidak ditutup menempel di muka, tetapi ditutupkan ke muka kain sehingga tidak nampak wajahnya yang tidak menempel di muka seperti cadar. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para sahabiat, istri-istri Nabi menggunakannya. Dan kalau seandainya itu tanda teroris, maka di zaman itu sebagai apa? Teror. Lain dikarenakan ada ajarannya dalam Islam, ajarannya dalam salat, dalam salat kita, zakat, karena itu semuanya ada dalam agama Islam sehingga kita mengamalkannya. Kita memelihara jenggot, celana di atas semata kaki, ajaran dari agama kita. Demikian pula para wanita menutup tubuhnya dengan pakaian yang longgar, berwarna hitam, kemudian sama menutupi wajah mereka. Sehingga ketika kita melakukan hal itu, kita yakini itu adalah ibadah kita kepada Allah, bentuk ketundukan kita kepadanya. Kita tunduk kepada Allah dengan kita melakukan hal-hal tertentu. Mungkin ada beberapa mencibirnya, mengolok-oloknya. Kita tidak peduli karena apa? Kita lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Mengolok-olok dikarenakan mereka tidak tahu ilmunya. Mereka anggap itu sesuatu yang jelek dan buruk, padahal itu adalah sesuatu yang ada syariatnya dalam agama. Bisa dipahami hadirin mukminnya yang akan kita sampaikan nanti beberapa dalil ayat dan hadis Nabi kita, bahwa kita beramal alal ilmi, kita amal di atas apa? Ilmu, bukan hanya ikut. Bagi mereka yang belum mampu melakukan, maka berusahalah mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut diperintahkan dalam agama kita. Yang penting dengan ini kita tahu bahwa itu adalah moohnya, mereka menghardiknya dan menganggap itu sesuatu yang jelek, yang tertawaan. Kata mereka curang, katanya kan curang. Kalau seperti agama curang, ini penghinaan terhadap syariat. Penghinaan terhadap syariat Allah itu salah satu di antara sebab seorang bisa keluar dari apa? Dari Islam. Ya, sebagaimana qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadu imanikum. Oleh Nabi kepada manusia, apakah kalian kepada Allah, kepada syariatnya kalian menghina? Lagi bagi kalian, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah tadinya. Hadirin kaum mani warahmatullahi jami'an. Kita masuk ke ucapan Syekh Ibnu Utsaimin. Tulisan ini disampaikan oleh Syekh dalam menyekah wajib. Beliau diantaranya wajib. Mengatakan dalam jawabannya, ayyuhal muslim, wa tentunya muslimin dan muslim, an ihtijab al mar'ah an rijal al ajanib wa taghtiyat wajiha amrun wajibun. Wanita berhijab adalah menutup diri dari laki-laki yang ajanib, yang bukan mahram, laki-laki lain yang bukan mahram. Maka kata beliau, menutup diri dari laki yang bukan mahramnya serta menutup wajahnya adalah amrun wajibun, perintah yang wajib. Amrun wajibun. Dalla ala rabbika ta'ala wa sunnati nabiyika Muhammad alaihi salatu wasalam wal i'tibaru sahih wal qiyasul mutarrad. Al-Quran kitabullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Demikian juga dengan al-qiyas yang benar serta al-i'tibaru sahih. Kita masuk pada penyebutan beberapa. Kita memberi keterangan dari beliau. Yang pertama dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala mu'minati, dan katakanlah olehmu wahai Rasul kepada kaum mukminat yang yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wujahunna, dan jaga kemaluan-kemaluan. Wala yubdina illa ma dhahara minha, boleh bagi mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka yang adalah bentuk tubuh secara umum dari luar.
Adapun bentuk tubuh dia, lekak-lekuk tubuh dia, bukan hanya emas atau kalung gelang, bukan. Tubuh manusia, tubuh perempuan itu sendiri, itu sudah sebagai zina. Itu diharuskan dengan ayat ini mereka sampai tangan. Nanti akan kita bacakan dalil. Seorang wanita harus ditutupi. Karena hal itu bagian dari hal yang bisa menyebabkan syahwat. Kalau kaki dan tangan saja, dikarenakan hal itu bisa kaum pria, maka tunya wajah adalah sesuatu yang paling menarik untuk dilihat oleh kaum laki-laki. Nek wong kepengin deleng ayu apa orane sing dideleng sikile apa? Apane? Ketontone gede ya ayu. Apa tuh? Insyaallah. Ayat ini menerangkan bagi para wanita yang pertama wajib menundukkan pandangan mereka. Memakai celatan delengi wong lanang. Bukan. Mereka harus menjaga kehormatan mereka kecuali kepada suami-suami dan menutupi tubuhnya dan perhiasan di sini bukan hanya gelang, anting, bukan, tetapi hal yang bagi kaum pria. Wal yadhinna, dan hendaknya perintah berikutnya dalam ayat ini, para wanita menutupkan kerudung himar, yakni kerudung ala juyubihinna, pada bagian kepala mereka, dada mereka, leher mereka, dada, dan terus tertutup semuanya. Ya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala bagi tubuh seorang wanita diakan kepada mahramnya. Lihat dalil ini. Sudah mahramnya. Yang mahram itu seperti ayah, ya, kakak, adik. Ini mahram. Dilihatkan tangan, ya, bukan aurat yang besar, rambut, wajah. Maka ketika mahram, bapaknya, adiknya, diperbolehkan untuk dilihat oleh mahramnya, itu pun tidak diperbolehkan untuk dilihat bagi yang bukan apa? Mahramnya. Kalau saya nenek untuk deleng, lagu ngapa ayat ini? Orang tua misalnya, dia anaknya, maka wajah boleh melihat rambutnya, melihat tangannya atau kakinya. Kalau boleh bagi mereka hal ini, kemudian untuk apa ayat ini turun ya komisi? Tentunya pengecualian ini dikarenakan hal oleh yang bukan mahram. Sampai sini bisa dihadirin. Ini dia. Kemudian disebutkan, namun nanti insyaallah kalau ada waktu kita akan selesainya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, setelah beliau di akhir ayat ini, sebelum kita berfirman, adribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, dan hendaknya para wanita memukulkan kakinya ke tanah, ya, untuk diketahui. Mungkin dia memakai, ya mungkin bisa mengeluarkan suara sering-sering begitu, ya. Dilarang untuk dia bersengaja-sengaja membunyikannya, memukulkannya ke tanah begini supaya bunyi. Dan mengatakan kenapa ini dilarang oleh, karena hal itu akan menarik perhatian kaum pria kepadanya supaya menyakinya apa yang ada dilarang dalam agama. Yang melarang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang yang menyangka salafi apa-apa memang dilarang. Oh, bukan kita yang melarang. Yang larang dibaca oleh muslimin dan diterangkan secara mendetail. Ya, ayat ini dalam surat An-Nur yang ke-31. Kita bacakan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Keterangan yang pertama, beliau Allah taala amana bihifdzi furujihin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para mukminat wal bihifdzil farji bima yakun wasilatan ilaih. Kata beliau, agar para wanita menjaga kehormatannya, perintah akan dihormati dan jangan lakukan hal-hal yang merendahnya, menghinakannya,
atau menjatuhnya pada perzinahan. Dari sisi pergaulan tidak boleh, dari sisi berpakaian tidak boleh dengan pakaian yang ketat, yang membuka auratnya. Berpakaian semakin kasiatin ariyat, mereka berpakaian tetapi hakikatnya telanjang dikarenakan pakaiannya apa? Ketat. Untuk memperlihatkan perhiasan emas, perak nantinya di depannya ajnabi. Tidak boleh dia bersuara dengan jaga suaranya. Jangan sampai menimbulkan penyakit bagi kaum pria, membayang-bayangkan. Ini semuanya dalam rangka agar jangan. Maka diantaranya adalah menutup wajahnya, menutup tangannya, membuat jilbab yang lebar sehingga tidak, tidak nampak dadanya. Ini dia kaum muslimin yang dimaukan seperti itu. Ini semua mukminat dari perzinaan, dia pada keburukan yang mengotori kehormatannya. Ketika hal ini dilanggar, yang terjadi adalah seperti zaman sekarang, kumpul kebo mereka SMP SMA bak layaknya suami istri, bahkan berganti-ganti pasangan antar mereka. Teng disit sedurunge nikah, hal yang nang zaman siki, zaman now. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an, jauh itu sendiri, sehingga umat Islam banyak sekali jatuh berbagai macam pelanggaran perzinaan, pelanggaran ikhtus, berhias seperti jahiliyah. Allah menyatakan jahiliyatil ula, kalian bertabarruj seperti kaum jahiliyah dulu. Kalau mau berhias, suamimu akan betah. Sehingga kalau ada wanita, ada suami kok nggak betah di rumah, niku apa ya? Tinggal orang betah nang rumah. Laki-laki itu daripada ibu. Garap kondangan tok. Bukan seperti itu, kebalik-balik orang itu sekarang. Maka ini penting untuk kita menyampaikannya sebagai ilmu bagi kita. Wala yartaba aqilun, kata beliau, anna min wasailihi taqbil nazar ilaiha wa ta'amal mahasiniha wa talaq. Kata Syekh, dan tidak diragukan lagi, ayat ini menunjukkan tentang diperintahkannya wanita untuk menutup wajahnya. Wanita membuka wajah akan menarik pandangan kaum pria kepada dia, untuk kemudian izzat dengan memandanginya. Karena beliau wabitali lebih dari itu terjadi hubungan perzinaan. Itu dimulai dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, anit tazniyan, zina itu mana? Zina mata, zina telinga, zina hati, zina kemaluan. Hal ini disebutkan dalam Imam Bukhari meriwayatkan nomor 6612, Imam Muslim menyebutkan hadis nomor 2657. Al-ainani tazniyan, dua mata yang hanya bisa melakukan zina. Ini apa Pak? An-nadharu, kata Nabi, melihat wanita, mata dengan matanya perempuan berpandangan. Itu disebut dalam agama kita telah melakukan perzinaan, zina mata. Setelah itu zina telinga, dua mata ada hubungan pembicaraan, apakah secara langsung telepon terdengar, sudah disebutkan oleh matanya berzina, telinganya juga berzina. Maka yang terjadi, kata Nabi kita, hati berinan layaknya suami istri. Untuk kemudian yang terakhir kata kemaluan yang terakhir. Seandainya terjadi perzinaan dengan kemaluannya, maka itu memang betul selama ini dia panjang ini sampai terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, agar seperti itu bisa bersorotan, bisa bermesraan, itu dikarenakan apa? Terbukanya wajah. Yang berikutnya Nabi dalam kalimat yang tadi kami sampaikan di atas, Allah Ta'ala melarang wanita ke tanah dengan niatan untuk diketahui hiasan yang ada pada kakingan. Ngejuktik wedi boten Pak? Wedi masatik. Contohnya apalah kecoron dian.
Itu ya tidak mengapa, karena ini atas unsur kesengajaan gerakan kakinya agar supaya apa? Diketahui dan menarik pandangan kaum agama kita. Ilmar'atu manhiyatan, maka dengan ini kata seorang wanita dilarang menggerakkan kakinya atau memukul-mukulkan kakinya ke tanah, dikarenakan akan menimbulkan fitnah terhadap pria, bima yasmu min sauti khalkhaliha, dengan sebab mendengarkan gemercik suara hiasan yang ada pada kakinya, dikarenakan jatuh hinaan. Fa kaifa bikasma, sebagai pusat perhatian itu lebih lagi harus ditutup dibandingkan dengan apa? Kaki. Yang apanya? Sepatunya ini apa? Mahal atau murah? Orang mikir niku pak ini mitin garut, mikir dal temen rika. Yang dilihat pertama kali wajah itulah tempat punya perzinaan mata, untuk kemudian sebab itu menjadi bahan dari min dzalik. Kemudian dalil yang berikutnya. Dalil yang berikutnya ayat 9. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banin yud'anna min jalabibihi, olehmu kepadamu banatika putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita umum. Sehingga syariat yang akan kita baca ini bukan khusus bagi istri dan putri beliau, juga nisa'il mu'minin. Apa itu perintahnya? Jalabibihin, hendak yudnin itu merendahkan, yakni memakai jilbab, bukan jilbab yang ke bawah sehingga melihat. Dzalika adna ayyurafna, hal itu menyebut dia adalah seorang wanita, bukan seorang wanita yang fajirat, bukan wanita yang tukang pendosa. Ini wanita baik-baik, wanita yang menutupi auratnya, wanita yang baik-baik. Dan juga tidak akan disakiti. Orang itu segan dengan melihat seorang wanita yang berpakaian seperti itu. Memakai pakaian yang disebutkan dalam ayat ini tadi, menutup anggota tubuhnya dengan longgar, hanya ditutupi, kaum pria pun mengenalinya bahwa wanita ini tidak layak untuk digoda. Wanita yang membuka auratnya, ketika digoda lah siapa salah dibuka kaki. Ya jawabannya sing dibuka berapa yuk, malah yang ditutupi. Ya ini para pendosa berpikiran seperti itu. Ya, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Qala Ibnu Abbas dalam ini beliau mengatakan, amarallahu nisa'al mu'min, Allah memberitahu kaum mukminin min buyutihinna fi hajatin, amin, hendak keluar rumah mereka dikarenakan adanya sebuah keperluan, kebutuhan, hunna, hendaknya mereka tutupi wajah-wajah mereka, min fawqi ru'usihinna, dimulai dari ujung atas kepala mereka, yakni rambutnya, dengan menggunakan jilbab. Abbas, wanita itu dimunculkan atau itu saja. Ini ucapannya Ibn Abbas, wanita diperbolehkan hanya membuka matanya satu saja. Dikarenakan apa kata ini adalah, karena kalau ditutupi semua nampak, dibuka satu mata untuk ditutupi, sehingga tidak nampak matanya. Ya, kain yang apa, yang menutupi mata, cuma dia bisa melihat. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, wa tafsiru sahabi, tafsir seorang sahabat tadi di atas dalam 39 ini hujjah, argumentasi, ini ilmu sebagai pijak. Bal qala ba'dul ulama mengatakan tafsirnya Ibn Abbas tentang ayat ini memiliki hukum marfu' kepada Rasulullah SAW.
Sehingga yang memerintahkan para wanita menutupi wajah-wajah mereka. Salam. Tatkala Abbas iki hukum marfu' ucapi salatu wassalam. Hadirin, yang berikutnya dalam surat, antum bisa lihat nanti di rumah, An-Nur ayat yang ke-60. Wal qawa'idu minan nikahan 'alaihinna junahun ay yadhna thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizirun lahun alim. Artinya wanita yang sudah tua. Maknanya apa tua itu? Allati la yarjuna nikahan, kan pernikahan sudah tua. Yang tua itu sudah tidak menarik untuk apa? Dinikahi. Maka bagi wanita yang sudah apa? Dia melepaskan cadarnya, ya, melepaskan cadarnya. Di sini thiyabuhunna bukan ghair mutabarrijat, ngagem celak, ngagem gincu apa, liven yang temen. Tidak diperbolehkan seperti itu. Ini menunjukkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, bagi membolehkan mutabarrijat berhias karena bisa menimbulkan fitnah bagi kaum pria yang masih muda, yang menggoda syahwat kaum pria, yang dengan itu bisa terjadi perzinaan. Dalam ayat ini, ibu-ibu yang sudah tua lanjut usia, yang sudah untuk dinikahi, diperbolehkan untuk membuka wajah mereka dengan catatan tidak berhias. Maka dengan wanita yang masih menarik, tentunya tidak diperbolehkan perbuatan bagi wanita yang sudah tua, kecuali dengan tesinom ning raine mbah-mbahan. Ya, karena apa? Sesungguhnya yang disebutkan di sini wanita 20 tahun kemudian, tapi ditakoni 20 tahun. Apa? Orang masih sehingga hendaknya diperhatikan dalam syariat kita ini diperbedakan tua itu kaidahnya disamakan. Wong mbah-mbah tidak memakai cadar ya lumrah. Lah sing nom dibedakan dalam syariat dengan menarik syahwat pada perzinahan dan mengotori kehormatan wanita tersebut. Ya. Hadirin kaum muslimin, yang berikutnya kita masih dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, diperbolehkan yang ingin menikahi seorang wanita untuk bisa melihat wanita itu. Ini menunjukkan bahwasannya wanita itu tidak boleh dinawar, dilihat kecantikannya, ya, wajahnya, kecuali bagi laki-laki yang memang akan menikahinya. Bagi laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak, wajah itu ditutupinya. Kalau saya dihukumi yang tidak mau menikahinya, si dideleng jilbabe tok sing ireng, cadaran tok lagi sing ngoten kepriwe wajah ya, getun. Atau dari itu terperangah, ayo banget kalingane di luar dugaan ya. Ya niku kan itu diperintahkan seorang laki-laki untuk melihat seorang wanita yang akan dinikahinya supaya timbul ketertarikan, sehingga itu berkaitan erat dengan nanti keberlangsungan apa? Jan ketun banget lu, ngerti-ngerti istua aku jan ketun banget lu Joko mbien lu. Waduh, jangan Pak. Sebut sallallahu alaihi wasallam, "Ibahadukum imra'atan fala junaha alaihi ay yanzura minha innama yanzuru li khidbatin wa in kanat la ta'lam." Kata apabila kaum pria hendak menghidbah seorang wanita, dosa baginya untuk melihat, nazar, melihat wanita tersebut. Batin niatannya aja goglean Pak. Walaupun wanita tersebut tidak tahu, walaupun wanita dilihat oleh laki-laki yang hendak menghidbahnya.
Bahasa lainnya ngintip. Ngintip orang lagi mana? Jangan salah. Artinya ada seorang wanita di dalam rumah, kemudian dia ini menghibahnya, betul-betul menghibahnya. Di sini bolehnya melihat itu tahu dilihat. Wingkan la ta'lam. Tentunya sebagaimana wajahnya, bolehkan itu. Nazar seperti itu dengan ini menunjukkan kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwa wanita di zaman sampai kalau kaum pria atau seorang laki-laki hendak menikahinya itu dibuka atau ditutup itu. Ditutupnya kalau wajah itu dibuka, tidak perlu nazar wismendina warruh. Sering mau pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam nafal junah wa bil itsm anil khatib khasatan li syartin ay yakuna nadruh li khitbah. Nabi tidak berdosa bagi menghibah seorang wanita untuk melihatnya. Fadalla hada ala anna ghairul khibna. Ini menunjukkan bahwa laki-laki yang niat untuk menghibah seorang wanita maka ini berdosa kulli halin, dalam keadaan apapun. Gak ada alasan saya ingin mengagumi cip. Kemudian ayu nih. Ini azim, berdosa dia. Wa kadzalika al-khatib in nadhara al-ghair al-khidbah, pelajaran bagi kita. Seorang laki-laki yang sudah nazar dan berkhidbah, menentukan hari-harinya sudah diterima, kemudian penentuan hari-harinya, apakah boleh bagi dia untuk bertemu, berhubungan lewat telepon zaman sekarang, kirim gambar? Kata Syekh, itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan ketika awal antum seorang laki-laki itu menghibahnya calon istrimu dari apanya, lihat betul-betul, karena itu toh untuk berikutnya walaupun sudah tanggalnya diterima pelamarannya ngatek engkau pak sudah angkat tuka wazaud suka sudah akad baru boleh. Kadang-kadang kan itu nggak boleh. Bisa dipahami hadirin, bisa berubah keputusan itu. Keluarga mempelai wanita atau dan itu sah saja, diperbolehkan. Sudah dan Masya Allah. Hadis Nabi Sahihain dari Aisyah dan juga yang lainnya ada 4 atau 5. Insyaallah kami bagian dari syariat dan dikatakan oleh para ummahatul mukminin, yakni istri-istri Nabi, putri-putri beliau dan juga para sahabiat yang lainnya. Dan itu aturan dari zaman dulu sampai hari ini dan sampai yang berikutnya tidak berubah. Sehingga barang siapa yang merendahkannya, tidak dalilnya, itu hanya sekedar apa? Dengan mengatakan itu ini kan penghinaan. Tapi karena Allah yang memerintahkan, juga Nabi Muhammad SAW dalam sunnah-sunnah beliau. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.